Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share Awan Cemerlang. Terima kasih. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Inna fatahna laka fathan mubina. Kamis Pahing 22 Rabiul Akhir tahun 1444 Hijriyah, bertepatan tanggal 17 November tahun 2022. Muhammad Subki Azal Sani bebas murni, merdeka. La quwata illa billahil aliyil azim. Berikut akan saya uraikan makna tersirat dan tersurut di balik hari tanggal bulan keputusan sidang terakhir dari Muhammad Subki Azal Sani putra Kiai Jombang atas kasus rekayasa oleh gerombolan fitnah dan jin tomang di Pengadilan Negeri Surabaya. Berikut akan saya uraikan makna tersirat dan tersurut di balik hari tanggal bulan keputusan sidang terakhir dari Muhammad Subki Azal Sani putra Kiai Jombang atas kasus rekayasa oleh gerombolan fitnah dan jin tomang di Pengadilan Negeri Surabaya. Bismillahirrohmanirrohim. 1. Quran Surat nomor 17 Surat Al-Isra ayat 1, Allah berfirman Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ila masjid aqsa ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar Maha melihat. Dalam hal ini Muhammad Subki Azal Sani sedang ditempa dengan ujian seperti halnya Nabi Muhammad pada saat di Isra Mirajan oleh Allah Ta'ala. Kaum terbagi menjadi 3 golongan, menjauhi, ragu dan ada yang semakin yakin, begitu pula warga Sidikiyah. 2 Salat fardu bagi umat Islam 17 rakaat. Allah Ta'ala berfirman, Innas sholata kanat alal mukminina kitaban mauqutan, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Dan Allah berfirman, Wa aqimis sholata, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perlambangan angka 17 jumlah rakaat sholat fardu sehari semalam, bagi umat Islam. 3. Tanggal 17 dalam bulan Ramadan, malam diturunkannya wahyu pertama Rasulullah, malam barokah nuzulul Quran, Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi alama bil qalam alaman insana malam yaklam. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi tanggal 17 adalah tanggal yang barokah dan mustajabah. 4. Tanggal 17 adalah tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Jadi pada tanggal 17 bangsa Indonesia merdeka, bebas dari sifat-sifat penjajahan. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi di tanggal 17 bangsa Indonesia merdeka. Begitu pula insya Allah pada tanggal 17 November Muhammad Subki Azal Sani merdeka, bebas murni dari segala tuduhan, sifat penjajahan, rekayasa, fitnah. Selanjutnya nomor 5, kita menuju tanggal Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir, disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu rku'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Al-Quran Surat No. 22 ayat 77. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan. Jadi pada tanggal 17 November yang bertepatan tanggal 22 Rabiul Akhir dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan ridho Sang Maha Guru Syekh Mukhtarullah Al-Mujaba, Muhammad Subki Azal Sani mendapatkan kemenangan, amin ya robbal alamin.
6 harinya hari Kamis Pahing, Sabtu hari Kamis 8 Pahing 9. Jumlah 17, kembali sama dengan tanggal 17, apakah ini kebetulan? Wallahu alam, sifat Kamis Pahing sabar, lemah lembut, tidak tegaan, bisa diandalkan, mengayomi, mampu mengasuh menjadi pemimpin, pekerja keras dan mempunyai cita-cita yang besar. Sama seperti beliau Mas Beki yang besar cintanya pada tanah air, dan mempunyai cita-cita yang besar untuk kejayaan Indonesia Raya. 7. Bulan dan tahun di jumlah 17, bulan November bulan ke-11 tahun 2022 Masehi. Jumlah 11 plus 2 plus 0 plus 2 plus 2 sama dengan 17. Bulan Robiul Akhir bulan keempat tahun 1444 Hijriyah. Jumlah 4 plus 1 plus 4 plus 4 plus 4 sama dengan 17, kembali angka barokah. Angka kemerdekaan bangsa Indonesia. Wallahu alam. 8. Tanggal 17 November diperingati Hari Pelajar Internasional. Sangat tepat karena beliau Mas Beki adalah seorang yang sangat cerdas, multitalenta, pendidik ulung, guru. Ketua Umum Organisasi Pemuda Sidikiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa. 9. Dalam kepercayaan orang Jawa, angka sakral tertinggi dalam upacara adalah angka 17 atau 17. Angka 17 nilainya lebih tinggi dari angka sakral lain, 7 atau 7 dan 11 atau 11. Angka 7 memiliki makna pitulungan. Agar selalu mendapat bantuan dari Tuhan dan sesama di mana saja. Angka 11 memiliki makna welas atau kawelasan, agar supaya selalu mendapat bantuan dari Tuhan dan sesama. Angka 17 bermakna agar mendapat pitulungan dan kawelasan dari Tuhan dan sesama. 10. Sidang pembacaan keputusan terakhir sidang ke-29, maka sesuai dengan surat Al-Fat surat kemenangan yang mana berjumlah 29 ayat. Allah berfirman, Inna fatahna laka fathan mubina, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, cemerlang. Selanjutnya Allah berfirman di ayat terakhir surat Al-Fat ayat ke-29, Muhammadur Rasulullah, waladina ma'ahu asyida'u alal kufari ruhama'u bainahim tarohum ruka'an sujadan yabtaguna fatlan minaullahi waridwana, simahum fi wujuhihim min asaris sujud, zalika masaluhum fit Taurat, masaluhum fil Injil kazar, in ahroja sat'ahu fa'azarohu fastahlado wastawa ala sikihi yukjibuzuo aliyagido bihimul kufar, wa adalahu lazina amanu wa amilus solihati minhum makfirotan wa ajron adima. Artinya, Muhammad adalah utusan Allah yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, kamu melihat mereka ruku dan sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil yaitu, seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Dapat diartikan dari ayat 1 surat Al-Fat kemenangan yang nyata, kemenangan cemerlang, dan dari ayat 29 sifat warga Sidikiyah yang tetap istiqomah, samikna wa atokna kepada sang mursyid, keras terhadap gerombolan fitnah dan jin tomang. Seperti benih yang tegak lurus. Dan Allah hendak menjengkelkan hati gerombolan fitnah dan jin tomang. Di dalam hati mereka ada penyakit hati yang dibawa sampai mati. Allah berjanji kepada orang beriman, ampunan dan pahala yang besar. Sebuah kemenangan yang cemerlang. Alhamdulillahirobbil alamin, demikianlah 10 tanda-tanda kemenangan di balik hari, tanggal, bulan dan tahun keputusan persidangan terakhir ke-29. Muhammad Subki Azal Sani, putra Kiai Jombang Fa insya Allah bebas merdeka. Dan ini merupakan kemenangan yang besar bagi warga Sidikiyah Indonesia Raya. Dengan ditandai sang mursyid pembangunan Masjid Fathan Mubina Hadun Adim. Wassalamu ala manit taba'al huda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share channel YouTube Awan Cemerlang. Terima kasih. Inna fatahna laka